dan ia ditempatkan di surga paling bawah. Surganya itu 10 kali lipat dari luasnya dunia ini. Kebayang, 10 kali lipat dunia ini. Itulah luas surga orang yang paling bawah tadi. Bagaimana orang yang derajatnya lebih tinggi lagi? Dan itu sampai 100 derajat. Jadi kenapa bingung ketika Allah menyiapkan pahala 2 kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat, 500 kali lipat, 1000 kali lipat, 100.000 kali lipat, 83 tahun, bahkan jauh lebih besar. Dan ketika di surga yang paling tinggi sekalipun, di surga paling tinggi sekalipun, Allah akan memberikan sesuatu yang lebih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umur dunya waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungannya dan limpahan karunia rezeki dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita kembali membahas tentang penafsiran yang dilakukan Christian Prince terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang kebingungan Christian Prince terhadap pahala kebaikan untuk kita umat Islam. Ia menggunakan beberapa dalil. Yang pertama, ia membingungkan bahwa pahala kebaikan dalam Islam itu dibalas dengan 700 kali lipat. 700 kali lipat. Dan dalam dalil yang lain dia menjelaskan tentang pahala kebaikan umat Islam itu diganjar dengan 10 kali lipat. Dan dalam hadis dalil yang lain dia juga menyebutkan bahwa pahala kebaikan itu dibalas 2 kali lipat. Ini membingungkan dia, sehingga dia berpikir Allah akan bingung berapa pengali yang pas untuk sebuah kebaikan. Ini kebingungannya dibawanya kepada kebingungan Allah, padahal dia sendiri yang bingung. Memang yang dia gunakan itu dalilnya benar. Di surat Al-Baqarah 261, Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabina fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, adalah serupa seperti dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, lalu pada tiap butirnya tumbuh bulir 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan ganjaran bagi yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ini di surah Al-Baqarah ayat 261. Artinya di sini Allah melipat gandakan pahala hingga 700 kali lipat. Lalu ayat lain yang ia gunakan adalah surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah
Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Wa man jaa'a bisayyi'ati fala tujza illa mislaha. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi balasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Wa hum la yuzlamun, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Ini yang 10 kali lipat. Lalu yang 2 kali lipat disebutkan dalilnya di surat An-Nisa ayat 40. Innallaha la yazlimu misqala zarrah. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Wa in takum hasana yudha'ifha. Dan jika ada kebaikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya. Wa tu'ti min ladunhu ajran azim. Dan memberikan pahala yang besar. Surat An-Nisa ayat 40. Ini yang membuat Christian Prince bingung. Mana yang benar? Dilipat 2, dilipat 10, atau dilipat 700? Jika ia kembali membaca dalil yang digunakannya, ia akan menemukan bahwa pahala di sisi Allah jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Itu disebutkan di ujung ayatnya. Di Al-Baqarah 261. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi mengetahui. Di An-Nisa 40-nya di ujungnya disebutkan wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Dan Allah memberikan dari sisinya pahala yang besar. Mudah-mudahan dia tidak tambah bingung dengan besarnya pahala yang lain. Disebutkan dalam hadis Nabi dari riwayatnya Jabir radhiyallahu anhu, salatun fi masjidil aqdalu min alfi salati fima siwahu illa al-masjidil haram wa salatu fi masjidil harami abdalu min mi'ati alfi salati fima siwahu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat di masjidku lebih utama 1000 kali dari salat di masjid selainnya kecuali Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 kali lipat dari sholat di tempat selainnya. Ini disebutkan di Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1396. Ini artinya apa? 1 kali sholat dibalas dengan 100.000 kali sholat. Berlebihan? Tidak. Hak Allah memberi pahala. Apakah diskriminasi? Enggak, ada memang keutamaan tertentu. Bahkan ada satu lagi, dan banyak ini kita ketemui. Kita ambil aja contoh satu, itu keutamaan sholat sunat 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat fajar 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di Sunan An-Nasai nomor hadis 1738. Kebayang, satu salat pagi sebelum sholat subuh 2 rakaat
itu lebih utama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya loh. Siapa orang terkaya di dunia saat ini? Pemilik Amazon atau pemilik Microsoft, Bill Gates. Nggak ada apa-apanya dibanding orang yang pagi, yang subuh, sebelum sholat subuhnya dia menunaikan sholat fajar 2 rakaat, kalah dengan orang yang mengerjakan sholat tadi. Nggak ada apa-apanya pemilik Amazon, nggak ada apa-apanya pemilik Microsoft dibandingkan kekayaan yang didapatkan orang yang menunaikan sholat fajar sebelum subuh. Dan tentunya ia akan tambah bingung lagi dengan dalil Lailatul Qadar, yaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih baik dari 83 tahun. Lailatul Qadri khairum min alfisah. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Di surat Al-Qadar ayat ketiga. Artinya amalan seseorang di malam itu, jika ia berdoa, maka doanya itu lebih baik dari 83 tahun. Jika ia sholat, ia perbuatan sholatnya itu sholatnya lebih baik dari sholat selama 83 tahun. Christian Frink dalam bukunya bingung memikirkan pahala dikali berapa, hingga sampai dia menyebut Allah bingung akan membalasnya. Padahal dia sendiri yang bingung. Dibawanya kebingungannya kepada yang lain. Dan dalam tulisan itu dia juga menyebutkan ketidakadilan dalam mendapatkan pahala. Dia membandingkan orang yang bangun di malam Lailatul Qadar, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan pahala 83 tahun. Bagaimana dengan orang yang tiap sholat berdoa selama 83 tahun, apakah sama? Bingung dia. Ini menjadikan kita kasihan terhadap orang-orang seperti ini. Nggak mengerti tapi sudah memponis, tidak mengerti tapi sudah menghina, tidak mengerti tapi sudah menuduh. Dia menyebutkan ketidakadilan dalam pahala. Ini sama seperti kejadian sebuah kisah yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari riwayatnya Ibnu Umar, gimana orang-orang Yahudi merasa diperlakukan tidak adil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya dari riwayat Ibnu Umar, menceritakan, bersabda, perumpamaan umat ini, menyebutkan umat Islam, umat beliau, dibandingkan dengan umat Yahudi dan Nasrani adalah sebagaimana seorang majikan bertanya, siapa yang mau bekerja untukku dari pagi sampai pertengahan hari dengan upah 1 qirat? Lalu orang-orang Yahudi menjawab, kami. Maka mereka pun bekerja untuknya. Kemudian majikan itu bertanya lagi, siapa yang mau bekerja untukku dari pertengahan hari sampai waktu asar tiba dengan upah 1 qirat? Maka orang Nasrani berkata, kami. Lalu mereka pun bekerja. Dan kalian, wahai kaum muslimin, bekerja mulai asar sampai malam, yaitu menjelang maghrib, dengan upah 2 qirat. Maka orang Yahudi dan Nasrani marah seraya protes. Mengapa kami yang banyak bekerja justru sedikit upahnya? Karena kan Yahudi dari pagi sampai siang, Nasrani dari siang sampai asar. Sementara
Islam dari habis asar sampai maghrib. Masuk Isya berarti kan itu waktunya lebih pendek. Makanya orang Yahudi dan Nasrani protes, mengapa kami yang banyak bekerja justru sedikit upahnya. Lalu majikan itu berkata, apakah saya menzalimi kalian terhadap sesuatu dari upah kalian? Mereka menjawab tidak. Lalu dia berkata lagi, itulah keutamaanku yang aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Musnad Ahmad nomor hadis 5636. Sama kecemburuannya seperti ini. Dan mungkin mereka yang di luar Islam tidak memahami bahwa pahala yang disiapkan Allah itu begitu besar, jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Belum lagi pahala ridha Allah, itu nggak bisa dihitung. Dan mungkin mereka tidak mengetahui bahwa surga yang disiapkan untuk hamba-hambanya itu bukan hanya satu surga. Berbicara akhir, tidak hanya surga dan neraka. Surga itu ada 100 tingkat. Jarak antara satu tingkat dengan tingkat lainnya, jadi satu tingkat dengan tingkat selanjutnya itu bedanya antara seperti bumi dengan langit. Berapa luasnya? Jarak tingkatnya. Surga itu sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita rasakan. Kenapa? Mari kita lihat hadis yang menceritakan tentang orang yang terakhir masuk surga. Orang yang terakhir masuk surga. Jadi orang yang terakhir masuk surga itu adalah orang yang terakhir keluar dari neraka. Dan dia dapat jatah yang paling kecil di surga. Seperti apa paling kecilnya? Ini disebutkan dari Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sungguh aku tahu penghuni neraka yang terakhir kali keluar dan penghuni surga yang terakhir kali masuk, yaitu orang yang terakhir keluar dari neraka dengan cara merayap. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, pergilah kamu dan masuklah ke dalam surga. Maka orang itu mendatanginya dan terbayang baginya bahwa surga itu udah membludak, udah penuh, tidak ada lagi tempat untuknya. Maka orang itu kembali dan berujar, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kutemukan surga sudah membludak. Allah berfirman lagi, pergi dan masuklah surga. Maka ia kembali dan terbayang baginya bahwa surga itu sudah penuh, sudah membludak. Lalu ia kembali dan mengatakan, ya Tuhanku, kutemukan surga sudah membludak. Balik lagi. Dan Allah berfirman lagi, pergi dan masuklah surga. Dan bagimu surga seluas dunia, bahkan 10 kali seperti bayanganmu, atau seperti 10 kali lipat dunia. Dan hamba tadi mengatakan, engkau menghinaku, atau bahasanya engkau mentertawakan aku, sedangkan engkau adalah raja di raja. Serasa tidak percaya. Dan Abdullah radhiyallahu anhu melihat Rasulullah SAW bersabda, tertawa dengan hingga gigi gerahamnya itu kelihatan. Seraya berkomentar, itulah penghuni surga yang tingkatannya paling rendah. Kebayang orang yang terakhir keluar neraka, orang yang terakhir masuk surga dalam keadaan merayap.
dan ia ditempatkan di surga paling bawah. Surganya itu 10 kali lipat dari luasnya dunia ini. Kebayang, 10 kali lipat dunia ini. Itulah luas surga orang yang paling bawah tadi. Bagaimana orang yang derajatnya lebih tinggi lagi? Dan itu sampai 100 derajat. Jadi kenapa bingung ketika Allah menyiapkan pahala 2 kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat, 500 kali lipat, 1000 kali lipat, 100.000 kali lipat, 83 tahun, bahkan jauh lebih besar. Dan ketika di surga yang paling tinggi sekalipun, di surga paling tinggi sekalipun, Allah akan memberikan sesuatu yang lebih lagi. Udah ditempatkan paling tinggi pun, Allah masih siapkan lagi yang lebih besar lagi keagungannya. Apa itu? Ridha Allah. Seperti apa ridha Allah? Allah tampakkan wajah Allah. Allah buka hijabnya, Allah buka, dan Allah, orang dapat memandang wajah Allah. Itulah puncak daripada ridha Allah. Jadi tidak perlu bingung sebenarnya mereka ketika mengetahui bahwa besarnya rahmat yang Allah siapkan bagi kita yang percaya dan yakin kepada Allah dengan tidak mensekutukannya, dengan menjaga kalimat la ilaha illallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah, dijaga Allah, tetap di jalannya yang lurus hingga akhir hayat. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.